Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita jumpa di suasana pantai Pasir Putih yang luar biasa indah ini, bersama dengan rekan-rekan tim live Bahtera Kasih Jemaat GKI Ebenezer Vanindi. Kami hadir untuk menyapa Bapak Ibu lewat perenungan di saat ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan di siang hari ini. Sebab besar kasih setiamu yang boleh nyata dalam kehidupan kami selaku umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan masih kasih kami kesempatan, kami boleh ada di hari yang baru, dan kami masih menikmati anugerah kehidupan kami di saat ini. Dalam suasana di pantai Pasir Putih ini Tuhan, kami akan berbagi berita sukacita bersama teman-teman saudara-saudara seiman bahkan dimanapun berada. Oleh karena itu, biarlah Engkau mau hadir dalam kehidupan kami semua. Dan biar lewat kebenaran firman-Mu ini boleh menguatkan setiap yang mendengar di saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di siang hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dari dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Adapun perikop pembacaannya, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian bacaan kebenaran firman Tuhan di saat ini. Yang menjadi ayat perenungan kita di saat ini, yaitu pada ayatnya yang ke-16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Satu tema kecil untuk kita renungkan bersama di saat ini, yaitu menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai orang percaya, kita semua terpanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Hidup kita harus mencerminkan kasih dan kebenarannya kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Kita diibaratkan adalah garam dan terang di dalam dunia ini yang penuh dengan kegelapan, ketawaran hati, dan kebimbangan. Nah, oleh karena itu ayat perenungan kita di saat ini, ayatnya yang ke-16 tadi yang sudah kita baca bersama, memiliki arti, biarlah setiap tindakan kita, kata-kata kita, dan sikap kita haruslah mencerminkan karakter Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus hidup dengan intim, dengan memiliki integritas, kejujuran, dan kasih yang meluap-luap, yang berasal dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebagai saksi Kristus kita juga harus siap memberikan pertanggungjawaban atas iman kita. Sebagaimana di dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15 mencatat, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
sebagai saksi Kristus, kita harus bisa hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15, Yesus berkata, "Kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Nah, sesungguhnya ketaatan kita kepada ajaran-ajaran Kristus itu adalah bentuk kesaksian yang kuat bagi dunia ini. Lebih daripada itu, biarlah kita mau menjadi saksi Kristus. Berarti kita harus memiliki kasih yang tulus terhadap sesama. Sehingga Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-35 berkata demikian, "Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kasih adalah ciri khas seorang pengikut Kristus. Ketika kita mengasihi dengan tulus dan tanpa pamrih, maka sesungguhnya kita sedang memberikan kesaksian yang kuat tentang karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, para pemirsa Bahtera Kasih, saudara-saudaraku, marilah kita hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang setia dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Biarkan hidup kita menjadi bukti yang hidup, yang nyata akan kuasa transformasi Kristus melalui kata-kata kita, tindakan kita. Mari kita mengarahkan orang lain juga kepada keselamatan yang sesungguhnya yang ada di dalam Kristus, dan hendaklah kita memuliakan Allah dengan segala hal yang ada di dalam hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini. Biarlah lewat kebenaran ini boleh tetap terus menuntun dan memotivasi kita selaku anak-anak Tuhan, selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan, untuk kita mau tetap terus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Kita mau menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia yang tengah bergejolak saat ini. Firman ini menjadi kekuatan bagi kita dari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau boleh hadir melawat kehidupan kami semua dengan kebenaran firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Sekalipun firman ini hanya singkat Tuhan, tetapi kami percaya tuntunan Roh Kudus-Mu Ia akan senantiasa selalu bekerja di dalam hati setiap umat Tuhan yang melihat, yang mengikuti, bahkan mendengarkan siaran ini. Berkati semua kami Tuhan, secara khusus rekan-rekan multimedia, Bahtera Kasih yang dengan penuh sukacita mau membagikan talenta mereka menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini lewat saluran ini, siaran ini. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lebih daripada itu, biarlah setiap firman yang boleh disampaikan, yang boleh didengar oleh semua orang, Roh-Mu bekerja, memberikan pengertian dan hikmat, agar firman ini dapat tetap terus diaminkan dan dilakukan bahkan dihidupi dalam setiap hati orang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seluruh doa kami, ini ungkapan syukur kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah perenungan kita di saat ini. Biarlah lewat renungan ini dapat menghentar kita ketika kita telah ada di pertengahan tahun 2023 ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menuntun kita dapat menjadi garam dan terang dunia, menjadi berkat buat semua orang. Dan akhirnya Tuhan memberkati kita sekalian. Terima kasih.